Men, Kimetsu no Yaiba yang sekarang itu nggak kayak dulu. Sensasinya kerasa beda gitu. Kenapa ya kira-kira? Apa karena formulanya diulang-ulang mulu? Halo para wibu denial, mungkin ini adalah video yang kalian tunggu. Video dimana aku ngata-ngatain anime Kimetsu no Yaiba. Anime yang disembah sama banyak orang hanya karena animenya dibuat sama Ufotable. Karena animasinya dibilang dewa banget. Which is true, tapi nggak sepenuhnya bener. Aku ngerasa nggak adil aja gitu. Yang dibicarain tuh bagus-bagusnya doang. Tapi yang jelek-jeleknya itu nggak di-highlight. Untuk sekarang, Kimetsu no Yaiba itu ada di arc desa penempa pedang. Yang dimana menurutku itu adalah arc yang sebenarnya sedikit-sedikit bagus. Bagusnya tuh cuma segini nih. Kan Kimetsu no Yaiba bagusnya segini nih. Nah, arc pedang itu segini. Ya, kayak gitulah kira-kira gambarannya. Ya, jatuhnya mid lah. Apa aja sih yang nggak bagus dari Kimetsu no Yaiba? Kita breakdown satu-satu. Pertama, kita ke arah ceritanya. Cerita di anime ini bener-bener mid dan mengulang formula yang sama. Pindah desa, ketemu orang problematik, terus ketemu demon, dan habis itu demonnya dibikin tobat. Atau misalnya orang yang problematik itu akhirnya jadi berpihak sama Tanjiro, dan mereka bersama-sama mengalahkan demon. Formula flashback cerita protagonis dan antagonis di anime ini itu sebenarnya bagus. Karena mereka ngasih cerita dari kedua sisi, jadi penonton bisa tahu alasan dia menjadi seperti itu. Kenapa dia bisa jadi jahat dan sebagainya. Kayak misalnya gimana awal mulanya dia bisa jadi demon slayer atau jadi demon itu sendiri. Dan juga itu bisa melatih orang-orang buat berpikir kalau melihat masalah itu lihat dari dua sisi, jangan cuma dari satu sisi. Tapi gini Gits, formulanya itu udah berulang-ulang dari season 1, movie, season 2, season 3. Diulang-ulang mulu. Yang jelas kalau diulang-ulang mulu ya penonton bakal bosen karena udah ketebak dan gak bisa jadi bahan tear-jerking lagi. Ya emang sih nggak semua penonton bakal bosen, tapi ya pasti ada aja yang bakal bosen, salah satunya aku. Apalagi ya setelah ngelihat episode 19 di season 1 kemarin. Karena itu ada lagunya tuh, animasinya bener-bener stunning, bener-bener keren banget. Siapa sih yang gak bisa move on dari scene itu? Lagunya bagus sama scene-nya bagus banget. Sama juga di episode 10 di Entertainment District Arc. Itu berantemnya juga bagus banget tuh. Tapi gini, adegan berantem bagus dan emosional itu belum tentu bisa bikin orang betah buat nonton. Bisa jadi mereka jadi bosan karena formulanya ngulang-ulang mulu. Kita ambil contohnya musik. Ketika kita dengerin musik banger yang tensinya naik, terus kalau tiba-tiba musiknya tensinya turun, itu pasti bosan. Dan yang perlu diingat adalah bukan berarti keseluruhan ceritanya jelek. Ya tapi menurutku ceritanya mid aja gitu. Dibantu sama animasi. Sama seperti musik tadi. Ya awalnya naik nge-hype di episode 19. Terus episode selanjutnya mulai biasa aja. Episode 10 season 2 naik lagi. Terus sisanya biasa aja. Ya penonton bakal bosen di kala yang turun biasa aja. Dan selanjutnya, karena tadi ngomongin animasi, kita bahas animasinya. Men, aku suka banget di bagian ini karena kita ngomongin animasinya. Dan kita sedikit analisis animasinya. Pertama coba lihat di season 3 di episode 3. Ada CGI ikan. Sebenarnya kalau dilihat, itu adegan gak bagus-bagus amat. Terutama kalau kau punya standar yang cukup tinggi untuk masalah CGI. Bisa kau lihat kalau ikan itu sebenarnya gak ngeblend dengan baik. Padahal malam hari itu adalah waktu di mana staff compositing itu bersinar. Mereka bisa memamerkan kemampuan mereka, membuat karakter 3D dan 2D bisa ngeblend, bisa menyatu dengan lingkungannya. Bagaimana para staff yang memberikan pencahayaan di ikan itu menurutku agak awkward, karena ikannya dibikin mengkilap, kayak baru dicuci pakai sabun. Hal kayak gini itu juga terjadi di Mugen Train Arc. Bagian daging-dagingnya itu dibikin mengkilap, sama kayak di bagian aku ngiklankan baju wibu lokal yang bisa kalian beli di bito.ly/toko CS. Bercanda. Aku tahu kemungkinan besar mereka bikin itu objek kelihatan mengkilap itu supaya kelihatan menjijikkan. Tapi entah kenapa aku ngerasa itu nggak terlalu bagus, terutama untuk ukuran movie. Kalau untuk ukuran TV series ya aku nggak bakal protes karena toh TV series doang gitu loh. Karena lagian TV series itu ada keterbatasan waktu dan masih banyak keterbatasan lainnya. Nggak kayak movie. Dan kalau kau kira kurangnya animasi di anime ini cuma itu doang, ya kau salah, masih ada beberapa hal lagi. Salah satu yang kurang dari anime ini adalah storyboardnya. Menurutku, dan aku ngerasa kalau storyboard di anime ini itu nggak kreatif. Apa alasannya? Kok nggak kreatif bang? Emangnya di sebelah mana nggak kreatifnya? Sekarang aku kasih tahu Git. Alasan kenapa aku bilang storyboardnya nggak kreatif adalah karena mereka menggunakan panel manga untuk storyboardnya. Kuulangi sekali lagi, mereka menggunakan panel yang ada di manga untuk storyboardnya. Tapi bang, itu kan mereka cuma ngikutin source mangganya biar sama persis. Di sini kalian salah perspektif. Kalau bikin animasi sama dengan yang di manga, ya buat apa animasi? Tujuan animasi kan biar bikin gambar diam itu jadi bergerak dan kesannya biar kelihatan hidup. Jadi buat apa gitu 100% ngikutin
ngikutin panel yang ada di manga. Setidaknya bikin modifikasi sedikit gitu loh, biar nggak sama-sama amat, nggak sama-sama banget dengan manganya. Kalau aku nggak tahu maksudku di bagian mana, aku bakal ngasih tahu di bagian di episode 5 di menit 20 detik 10. Itu sama persis dengan yang ada di manga. Jadi menurutku ya itu kurang kreatif aja, karena ya udah kayak itu selesai ditempel manga dan itu anime. Ya udah kayak tempel-tempelan doang. Yang disayangkan adalah padahal scene sebelumnya itu udah keren banget. Tanjiro banyak gerak, koreografinya keren. Bahkan waktu motong-motongin leher-leher orang pakai pedang api itu kerasa stunning gitu, kerasa indah animasinya. Setidaknya keburukan yang ada di storyboard yang gak kreatif itu ditutupin nama adegan bagus dari adegan animasi sebelumnya. Kalau kau pikir tidak kreatifan mereka cuma ada di situ, ya mereka juga melakukan hal ini di season sebelumnya. Menggunakan panel manga sebagai storyboard itu bukan hal yang langka. Banyak kok animasi lain atau anime lain yang menggunakan hal yang sama. Tapi ya itu menunjukkan kalau mereka nggak kreatif. Sebenarnya bisa dibikin lebih banyak gitu gerakannya, atau dibikin pause-nya di bagian lain. Itu lebih baik lah daripada plek-plekan ngikutin manga. Sejauh ini yang kuperhatikan itu baru itu. Di episode terbarunya, episode 8 sampai episode 9 ya season ini. Itu ada animasi yang bagus juga. Dan nggak semuanya jelek kok di Kimetsu no Yaiba. Aku nggak bisa begitu banyak protes tentang Kimetsu no Yaiba karena ini anime cuma TV series. Dan juga staff-staff di anime mereka itu cukup banyak staff yang berbakat. Jadi aku nggak bisa banyak protes. Dan kesimpulannya, ya Kimetsu no Yaiba kalau mau dicari kekurangannya ya ada aja gitu kekurangannya. Nggak ada anime yang sempurna kok. Yang sempurna itu cuma Takahashi Rie. Ya aku mau ngasih tahu satu hal lagi. Jangankan dari segi cerita, dari segi animasi pun sebenarnya banyak yang bisa diperhatikan dan dicari jeleknya. Cari kejelekan dalam suatu animasi itu gampang-gampang susah. Nggak, susah-susah gampang. Banyak susahnya banyak susahnya daripada gampangnya. Aku admin Yami, stay clean and sound. Oh iya, aku mau minta tolong dong komen di bawah. Kan kita udah ngomongin jeleknya animasi di Kimetsu no Yaiba ya. Ada nggak ya yang berani ngomongin jeleknya animasi di Oshinoko? Karena sejauh ini, aku ngerasa value produksinya Oshinoko tuh bagus. Dan aku tuh mencoba nyari jelek-jeleknya. Demi Tuhan, aku nyari. Udah aku lambatin frame-nya, udah aku nonton per frame. Tapi nggak ketemu gitu jeleknya di mana. Animasinya konsisten. Cuma mungkin di cerita lah ya. Kalau dicari ceritanya tuh pasti ada yang ngebosenin. Cuma ya, tolong bantu aku men. Kasih di kolom komentar di bawah. Jadi, kalau kau nonton sampai habis kan, kau ngomongin Oshinoko, bukan ngomongin Kimetsu no Yaibanya.